Ya, shalom, jemaat Tuhan yang terkasih. Kami percaya dimanapun Anda berada, oleh urapan Tuhan mengalir, berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Kesehatan tercurah atas kita semua. Kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini, sebab Engkau Allah yang baik dalam hidup kami Tuhan. Dan sore hari ini Tuhan, kami mau bersorak, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan atas setiap hidup kami. Berkati setiap kami Tuhan, urapan-Mu mengalir atas setiap kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang menyembah-Mu, bersorak-sorai memuji nama-Mu Tuhan, kekuatan itu nyata atas setiap hidup kami. Dan kami semakin bersemangat Tuhan. Kami semakin bersemangat di dalam Engkau. Dan kami percaya sebab Engkaulah Allah penolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Hey! Terima kasih Tuhan. Kita mau bersama-sama bersorak, meninggikan nama Dia. Haleluya. Bersama kita katakan, Kau batu karang yang teguh. Kau batu karang yang teguh. Haleluya, kota benteng perisaiku, yang berangkalahkan maut, penyelamat yang bangkitkan hidup. Haleluya. Tuhan dahsyat, berkuasa, bersorak, bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan. Tuhan, Kau Yesus batu penjuru, Kau Yesus batu penjuru.
berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Sebab hanya nama-Mu Tuhan yang sanggup memberikan kami kemenangan, yang sanggup memberikan kami kedamaian Tuhan. Haleluya. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus. Lebih sungguh lagi katakan, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus. Bersorak, bersorak, nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan. Suruh bersorak, 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 Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur sebab Engkau baik dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar. Terima kasih buat perlindungan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami berada di mana dunia ini semakin jahat Tuhan. Tetapi kami percaya, kami punya Allah seperti Engkau. Kami punya Allah yang hidup. Kami punya Allah yang dahsyat Tuhan, yang bisa memberikan kami kedamaian dalam hidup kami. Yesus, haleluya.
Sebab Engkau sahabat kami, sahabat terbaik Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah Rajaku, dan sahabatku, yes Lord. Terindah, termanis Engkau bagiku. Kami sembah Engkau. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Bersama-sama kita katakan kerinduan kami Tuhan. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah Rajaku, dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Kami datang Tuhan, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kami datang lebih sungguh lagi, katakan ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran.
lebih lembut katakan, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, tak seorang pun jua seperti Kau, tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Lebih sungguh lagi katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak, Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Hari ini di mana kami boleh menghampiri lagi tahta-Mu, kami merasakan damai sejahtera karena Engkau, hadirat-Mu begitu kuat untuk melindungi kami, menjaga kami dari semua roh yang jahat, tangan-tangan yang jahat. Karena Engkau adalah Allah pelindung kami, perisai kami yang besar. Kami mau menerima firman-Mu dan kami sambut dengan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya berkata bersama, amin. Shalom teman-teman, sekali lagi bertemu secara online. Anda melihat di layar kaca, dan mari sikap kita haruslah sikap beribadah. Sekali lagi, suku, kalau kita online, kita harus mempunyai sikap ibadah. Walaupun di rumah, Anda harus seperti menghadap Raja, menghadap Tuhan dengan sikap hormat, memuliakan Tuhan. Ya, barulah online ini bisa mempunyai hasil yang hampir sama dengan kalau kita datang berkumpul. Kekurangannya cuma berkumpul. Memang Tuhan minta berkumpul itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena Tuhan berkata berkumpul, maka Tuhan itu ditinggikan. Makin banyak orang berkumpul, meninggikan Tuhan, hadirat Tuhan makin kuat. Dan kalau kita ingin mengalami yang disebut providensia, ya, mari kita ini harus menjadi orang-orang yang dicintai Tuhan. Hubungan orang dengan Tuhan itu digambarkan seperti mempelai. Yesus sebagai mempelai prianya, gereja seperti mempelai wanita. Seperti itu, hubungan itu begitu dekat.
Nah, nanti kita akan belajar dari Kijang ini luar biasa. Sudah melihat anak-anak Kijang yang ya begitu kecil waktu lahir, maka dia mulai dijaga, dipelihara oleh induknya. Ya, apa arti providensiasku? Providensia jelas merupakan pemeliharaan Allah terhadap umat ciptaannya, namun tidak semua, via melalui penebusan. Jadi orang-orang tebusan, karena tebusan sudah dibayar dengan harga yang mahal. Ya, apa maksud Tuhan menebus manusia? Untuk membuat suatu namanya satu perkumpulan yang disebut gereja. Nah, kalau kita dengar kata gereja, sudah mesti mengerti gereja itu bukan gedung, tapi adalah manusia yang benar-benar patuh kepada Tuhan, yang betul-betul taat. Dan itu digambarkan serupa dengan tubuh ini, dengan kepala yang harus tunduk. Nah, di gambar sebelah kiri itu providensia Allah itu seperti tangan Tuhan, tangan Allah yang sebetulnya bumi ini milik Tuhan, ada di tangannya. Tapi gara-gara Adam dan Hawa berbuat dosa, maka bumi ini lalu diambil alih mandatnya oleh si jahat. Sehingga bumi kita sekarang ini berada di bawah kuasa si jahat. Ini harus kita sadari, ya. Jadi untuk sementara waktu belum Tuhan yang menguasai. Tapi jagat yang lain, jagat raya itu Allah. Tapi untuk bumi khusus ini sudah diserahkan kepada iblis oleh Adam yang diberi tanggung jawab mandat untuk bumi. Ya, karena tidak taat inilah maka Adam dan Hawa mulai diusir, terpisah dari Allah. Tapi Allah itu baik. Dia memberikan jalan pemulihan. Asal bertobat, itu kunci. Ya, bukan percaya saja, banyak orang percaya tapi nggak bertobat. Karena itu saya tekankan, bertobat dan taat. Jadi bukan hanya percaya, yang penting itu taat itu. Ya. Nah, itulah orang-orang yang dipredestinasikan. Apa kata predestinasi? Artinya ditentukan dari awal. Ditentukan dari semula. Jadi waktu Tuhan mencipta bumi ini, dia sudah punya planning, rencana untuk nanti akan membuat orang-orang yang betul-betul taat pada Yesus. Nah, orang-orang itulah yang ditentukan dari semula. Pasti apa? Pasti selamat. Jadi ada orang berkata, oh saya sudah dipredestinasikan oleh Tuhan. Salah, bukan Anda. Tidak pernah Alkitab mengatakan si A, si B ditentukan dari awal. Tidak pernah. Yang ditentukan dari awal itu kata you, kamu. Bukan single, ya, bukan tunggal, tapi jamak. Dan jamak ini Tuhan menuju sebetulnya gereja. Jadi gereja itu adalah orang-orang yang taat kepada Kristus. Orang-orang itulah ditentukan dari semula. Dipastikan pasti selamat. Jadi jangan sudah berkata, oh saya sudah percaya Yesus pasti selamat. Tidak. Banyak orang percaya tidak selamat. Kenapa? Percaya tapi tidak mau taat. Nah, yang penting itu justru ketaatan itu, ya. Kita sudah menerangkan bahwa Allah itu dapat diketahui
dari ciptaannya, ya. Roma 1 nanti baca ulang ayat 18-19 bahwa Allah itu dapat diketahui dari alam ciptaan ini, yaitu kekuatannya dan keilahiannya. Dari mana? Dari hasil karyanya. Karya Tuhan bukan hanya pohon-pohon dan sebagainya, tapi juga hewan. Ada hewan-hewan yang menunjukkan sifat daripada Allah. Kita sudah terangkan, ya, domba, singa, ya, lalu juga raja wali, lalu lembu, dan kita menerangkan tentang kijang. Apa kekuatan kijang? Yang sebenarnya itu melambangkan kekuatan ilahinya, yaitu pendirian Allah. Ya, dia berdiri teguh kepada kebenaran. Dan itu digambarkan seperti kaki kijang. Kaki kijang ini, kuat sekali. Ya, saya sudah katakan, kalau diadu kecepatan dengan singa pasti kalah. Tapi kalau diadu untuk jarak jauh, itu kijang menang. Ya. Jadi kekuatannya ini di kakinya ini, dan juga bisa melompat-lompat. Nanti kita terangkan lagi. Walaupun singa itu hebat, tapi kalau kijang ini bisa tahu kemana dia lari, dia akan selamat. Ya, saudara, keilahiannya nyata di mana, dalam kehidupan daripada kijang ini. Yang suka apa? Suka melarikan diri, suka berpisah. Dia tidak mau kumpul dengan binatang-binatang buas. Ini menunjukkan bersih, kudus. Kata kudus itu dia berpisah. Ya, waktu bayi kijang lahir, maka dia mulai dibersihkan oleh induknya. Nanti kita terangkan mengapa. Dan waktu induk ini sudah baru melahirkan, dia tahu bagaimana membersihkan diri. Dia pergi ke sungai. Dia berendam supaya bercak-bercak darah hilang semua. Ya, tidak ada lagi bau darah. Saudara, jadi dia ingin menyingkirkan, melarikan diri daripada cobaan yang bahaya, ya. Dan itu menunjukkan pendirian dari kijang ini seperti kaki kijang, untuk apa? Untuk lari. Nah, kita mesti lari. Ya, jangan dekat dari keinginan daging kita, dosa. Ya, ini satu peringatan bagi kita. Manusia itu lemah. Paulus mengatakan dalam Roma 6, kamu ini punya sifat hamba. Jangan sudah pikir kuat. Tidak. Ya, tubuh kita ini lemah. Ini kita mesti sadari. Karena itu, jangan coba-coba melawan daging. Jangan coba-coba melawan hawa nafsumu dengan kekuatanmu. Tidak bisa. Saudara mungkin pergi ke gunung menyendiri, tapi hawa nafsumu bisa terbakar juga. Ya, jadi keinginan daging ini nggak bisa kita hapus karena kita menyandang terus daging yang sudah berdosa. Paulus berkata tubuh dosa. Ya, nah oleh karena itu kita mesti bukan melawan keinginan daging, tapi melarikan diri. Jangan coba melawan. Ya. Tapi kita masih melarikan diri. 2 Timotius 2 ayat 21 dan 22a saja itu. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia.
Sebab itu larilah dari nafsu orang muda. Iya, bahasa Indonesia sebab itu jauhilah. Mestinya larilah gitu. Ya. Jika seorang menyucikan, perhatikan kata aktif, bukan disucikan, tapi menyucikan dari hal-hal yang jahat, maka Tuhan akan pakai sebagai alat-alat dengan tujuan yang mulia. Karena itu perlu diapakan, dikuduskan, dipisahkan untuk dipandang layak. Jadi kalau kita sebagai mempelai Tuhan, jelasku, kalau ingin bersekutu dengan Tuhan selama-lamanya, maka kita harus layak lebih dulu. Ya, dan itu biasanya ditunjukkan dengan apakah kita berpakaian putih, bersih, ya. Dan kalau kita mau kudusku, maka Tuhan nanti akan memberikan pekerjaan yang mulia, bahkan juga hasil nanti yang mulia. Kita pasti nanti akan dimuliakan. Ini tujuan akhir dari hidup yang benar, percaya yang benar itu kemuliaan Allah. Ini harus menjadi target, ya. Karena itu kita mesti sadari, hidup umat tebusannya itu seperti kijang-kijang yang harus melarikan diri dari singa. Dan kita harus melarikan diri dari apa? Dari cengkeraman si jahat. Karena iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia mau menerkam. Ingat, kita berada di dunia. Dan dunia ini penuh dengan derita. Ini perkataan Yesus. Yohanes 16 ayat 33 berkata, dalam dunia kamu akan mengalami apa? Aniaya, penderitaan. Tapi tetapkanlah hatimu, kata Tuhan. Jadi jelasku, dunia ini bukan tempat permanen kita. Kita hanya ada di bumi karena kita lahir di situ dan kita diproses oleh Tuhan dengan iman kita supaya hati kita ini lalu berpaut kepada suatu yang baru. Itu namanya harapan. Dan harapan itu kalau sudah punya harapan ada satu tugas. Apa? Menguduskan diri. Nanti sudah baca 1 Yohanes 3 ayat 3. Barang siapa yang mempunyai harapan akan diubah sama seperti Yesus. Wow. Jadi kita pun nanti akan diubah seperti Yesus. Kita bisa terangkat seperti Yesus naik ke sorga dengan penuh kemuliaan. Nah, disinilah pentingnya harapan. Karena harapan ini kekuatan. Kalau saudara sudah tidak punya harapan, udah. Celah. Karena itu banyak orang bunuh diri. Lalu pikirannya pendek. Kenapa? Karena nggak punya harapan. Orang percaya harus meningkatkan percayanya. Bukan hanya percaya, tapi kualitas percaya yang indah. Itulah harapan. Nah, orang yang punya harapan itu dia punya jangkar yang dilabuhkan sampai di belakang tirai, yaitu di belakang tirai itu artinya ruangan maha suci. Itulah kesucian Tuhan, kemuliaan Tuhan. Jadi harapan kita akan diubah. Ya, dan harapan ini belum kelihatan betul sampai Yesus datang. Jadi kalau begitu selama ada dunia ini kita masih harus menunggu Yesus datang untuk berkuasa. Saat itulah kita tidak lagi berharap karena sudah menjadi kenyataan. Yesus akan memerintah di muka bumi. Itulah sebabnya surat Petrus adalah surat harapan. Maka dibuka dalam 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 5.
dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Nah, jadi Petrus ini diberi inspirasi oleh Tuhan untuk menulis, dan tulisannya ditujukan kepada para pendatang yang tersebar, ya, yaitu siapa? Orang yang dipilih. Jadi orang yang tersebar ini orang yang dipilih, ya. Orang yang menerima aniaya ini orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Jelasku, ini namanya rencana Allah, itu predestinasi. Aku mau pilih orang-orang yang taat walaupun menderita, walaupun mengalami aniaya. Seperti zamannya Petrus. Petrus sendiri juga dianiaya, dia disalibkan, ya, pada waktu Kaisar Nero berkuasa. Dan mulai saat itu, kaisar-kaisar mulai menghantam, menganiaya, bukan seminggu, bukan 1 tahun. Kalau kita memperhatikan itu sampai 200 tahun lebih, hampir 300 tahun. Bayangin, ya, terus orang Kristen dianiaya. Nah, orang-orang inilah yang dipilih. Kenapa? Sesuai dengan rencana Allah. Mereka ini orang-orang yang punya harapan. Karena itu dikuduskan oleh Roh terus, supaya bisa terus taat. Kenapa? Karena mereka awalnya menerima percikan darah Yesus. Sehingga lahirlah mereka, ya, dalam satu hidup yang baru, punya harapan baru, hidup yang penuh pengharapan. Siapa itu? Yaitu kamu. Nah, inilah kamu itu siapa? Inilah gereja, tubuh Kristus, mempelainya yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Ini yang disebut providensia. Jadi dipelihara oleh kekuatan Allah yang kita nggak lihat, ya. Tapi Allah turut bekerja. Kapan? Sementara kita menantikan. Karena itu ini yang disebut harapan. Harapan kita apa? Keselamatan. Loh, katanya orang percaya sudah selamat. Betul. Tapi bukan keselamatan akhir. Ini loh, perhatikan, keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Karena itu kita mesti mengerti cara Tuhan menyelamatkan kita itu dimulai dari roh kita diselamatkan. Setelah itu firman Tuhan diberikan supaya jiwamu, jiwa itu pikiranmu ini loh. Pikiran kita ini sampai sekarang masih banyak yang belum selamat. Buktinya berbantah sama Tuhan, bersungut-sungut. Ini namanya jiwamu belum selamat. Ya, khawatir. Nah, banyak orang Kristen, khawatir enggak apa-apa. Khawatir itu dosa. Jangan anggap remeh khawatir. Ya, khawatir itu termasuk jiwamu belum sinkron sama Tuhan. Nah, kalau
rohmu sudah selamat, jiwamu selamat, pasti tubuhmu nanti akan diubah oleh Tuhan. Nah, ini baru keselamatan pada zaman akhir. Keselamatan yang menyeluruh, yang total. Ya, saudaraku. Ini penting ya, yaitu orang yang tetap di dalam Kristus. Nah, kalau begitu kita bertanya, siapa yang berada dalam providensia Allah? Yaitu orang-orang yang dipilih. Ya, ini saya petik kembali kata-kata tadi. Sesuai dengan rencana Allah. Jadi Allah merencanakan, yaitu gereja. Orang yang taat pada Yesus. Ya, sesuai rencana Allah, Bapa kita. Dan yang dikuduskan oleh Roh. Jadi orang-orang ini mesti terus dikuduskan oleh Roh. Itu menunjukkan taat kepada Yesus. Jadi ada step ini. Pertama, percaya. Waktu kita percaya, kita dikuduskan oleh Tuhan. Apanya? Roh kita. Karena roh kita mati, hubungannya dengan Tuhan sekarang dipulihkan. Ini namanya dikuduskan, dibersihkan. Tapi kemudian kita mesti menguduskan. Nah, ini banyak orang tidak melakukan. Bukannya dikuduskan, tapi menguduskan diri. 1 Petrus 1 ayat 22 kalau sudah baca dalam bahasa lain katakan, yaitu menguduskan jiwa. Jadi ketaatan itu menguduskan jiwa. Percaya pada Yesus itu dikuduskan rohnya. Tapi jiwanya belum. Kenapa? Karena berdebat terus sama Tuhan. Tidak mau terima firman Tuhan. Itu namanya tidak taat. Nah, kalau sudah taat, itu berarti saudara mau dipimpin oleh Roh, ya, nuruti Roh Kudus untuk bisa nurut, tetap nurut. Nah, orang begitu akan betul-betul dipilih. Untuk apa? Untuk bersekutu. Sebagai apa? Sebagai mempelai, sebagai tubuh dan kepala. Ya, bayangin kalau tubuh kita ini tidak nurut sama kepala. Waduh. Ya. Saudara mesti yang ngambil makan, saudara ambil racun. Wah. Ini bahaya ya, potong aja ganti tangan yang elektrik, betul? Yang bisa nurut. Nah, perhatikan kita perlu dipilih untuk apa? Untuk bersekutu. Dan kalau sudah bersekutu dengan Tuhan, sudah akan dipelihara. Ini providensia. Banyak kali kita mengklaim Mazmur 91. Oh, malaikat Tuhan akan menatang engkau. Kamu 10.000 jatuh sebelah kananmu, 1.000 sebelah kirimu, enggak apa-apa. Tapi di situ ada catatan. Janji-janji itu kepada siapa? Pada orang yang melekat. Nah, banyak kali itu enggak dibaca. Tapi enggak takut sama virus corona. Ya, tapi enggak melekat sama Tuhan. Jangan ya, Tapi saya yakin kalau sudah melekat, dia sudah akan menerima providensia Allah. Nah, providensia Allah itu kepada orang yang mengasihi, yang taat. Nah, orang-orang ini walaupun dia belum lahir atau sudah lahir, awalnya mungkin tidak taat, tapi Tuhan itu melihat akhir. Akhirnya gimana? Taat apa tidak? 1 Korintus 8 ayat 3. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Rasul Paulus, dia tidak mengasihi Allah awalnya. Tapi Tuhan itu maha tahu. Nanti Paulus ini akan berubah dari Saulus menjadi Paulus. Ya, karena itu Allah melihat itu, makanya dia dipanggil, lalu dipilih. Dan betul, dia mengasihi Tuhan. Karena Allah maha tahu. Dari mana Allah maha tahu? Dari sejak anak itu bakal anak. Bakal. Jadi begitu dibuahi kandungan itu, lalu
jadilah embrio, itu bakal anak. Mata Tuhan sudah melihat, ini orang nanti akan mengasihi saya ini. Mazmur 139 ayat 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Iya, jadi begitu saudara, orang itu, benih itu mulai tumbuh, berarti mulai ada spirit. Nah, melalui spirit itu Tuhan sudah melihat spirit orang ini dari awal sampai akhir. Ya, jadi Tuhan itu mah tahu spiritnya ini nanti akhirnya wah taat. Nah, orang ini sudah ditulis dalam kitab Tuhan, dicatat. Aku nemukan ini. Makanya itu Tuhan berkata, aku menemukan Daud, ya, seorang yang akan berbuat sesuai menurut hatiku. Ya, jadi waktu dia masih muda, Tuhan udah ngerti, wah ini orang cinta Tuhan nantinya. Dia Allah Maha tahu. Karena itu dia lalu ikut dalam kehidupan daripada Daud. Ya, kadang-kadang melalui lembah-lembah yang macam-macam, tapi Tuhan beserta. Ya, karena itu hidup kita ini harus tertulis kok. Ya, dalam diary-nya Tuhan, ini milikku ini. Ya, aku akan jaga pelihara. Nah, apa fakta dari ketaatan seseorang? Kalau dia mempunyai sikap hati sebagai hamba. Nah, banyak orang punya hati sebagai bos, tapi tidak sebagai hamba. Ini masalah. Oleh karena itu kita mesti belajar terus menekukkan jiwa kita ini. Jiwa ini pikiran, perasaan, kehendak. Yang selalu ingin apa? Wih, apalagi kalau sudah kaya, titelnya sudah bertambah. Mau nggak mau, dia merasa saya lain. Orang kalau sudah punya jabatan, punya bawahan yang banyak, dia mulai congkak. Ini kita baca di Alkitab berulang-ulang. Asa dulu baik, tapi karena dia menang, congkak. Iya. Seorang yang sangat baik, kalau sudah baca Hizkia itu baik, tapi akhir hidupnya ada kecongkakan, sehingga ya itulah sebabnya Manase tidak bisa ngikuti karena ada spirit. Nah, saudara, jadi oleh karena itu kalau kita melihat Daud ini beda. Karena itu Tuhan paling menghormati Daud walaupun dia pernah jatuh. Tapi spirit dari Daud ini spirit hamba. Karena itu dalam Yesaya 41 ayat 8 sampai 14, coba perhatikan kata-kata yang saya kasih putih ataupun biru ini supaya perhatikan benar-benar. Bacakan. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel,
Akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Iya, ayat-ayat ini dikunci dengan kata akulah yang menolong engkau. Akulah yang menolong engkau. Kenapa menolong? Karena kita akan menemui namanya musuh-musuh. Ya, dalam dunia ini kita menderita oleh karena apa? Oleh karena ada orang-orang yang memang di belakangnya itu didorong oleh roh jahat. Ya, tapi engkau, hai Israel, hambaku. Nah, kalau sudah mau menjadi anak Tuhan yang baik, harus memperhambakan diri. Ini harus kewajiban. Jadi semua kita, siapa saja harus mempunyai roh kehambaan ini. Patuh. Nah, orang demikian akan kupilih, kata Tuhan. Kukasihi. Tapi sebelum itu akan kupanggil. Ya. Dan Tuhan memberi catatan orang yang mau mengasihi Tuhan. Engkau hambaku. Aku telah memilih. Jelas lah. Siapa yang dipilih Tuhan? Hamba yang taat. Jangan takut. Aku menyertai. Nah, jelas kok. Ya, jangan bimbang. Ini bukan berarti kamu nggak ada masalah. Coba sudah baca ayat-ayat ini yang saya tuliskan di sini. Ini kita akan banyak musuh-musuh. Ya, orang yang bangkit amarahnya ayat 11 mengatakan, ya, orang yang membantah engkau, ya, orang-orang yang berkelahi ayat 11. Jadi di dunia ini kita mengalami itu ya, berkelahi, dibantai dan sebagainya. Tapi jangan saudara yang memulai berkelahi. Orang itu berkelahi dengan kita, ya, berperang dikatakan di sini. Tapi satu kali engkau akan melihat orang-orang itu seperti nggak ada, habis. Karena Tuhan dengan providensianya akan menjaga engkau, akan melindungi engkau. Ini fakta. Karena itu kita mesti belajar untuk benar-benar ya sesuai rencananya. Ya. Kita hidup sesuai rencananya. Dan sesuai rencananya bukan berarti kita ini bebas dari masalah. Enggak. Sesuai rencananya kita ditempatkan di bumi. Di bumi yang ada penguasanya. Siapa? Iblis. Karena dulu Adam telah menjual mandatnya dengan satu buah pengetahuan. Sekarang banyak orang itu ya lebih suka baca buku-buku daripada Alkitab gitu. Ini orang suka pengetahuan lebih daripada firman. Saya nggak setuju. Walaupun saudara suka baca buku-bukunya orang-orang lain, tapi kalau itu kurang dari bacaan Alkitab, saya berkata salah. Ya. Kenapa Karena itu tiap kali ada pendeta yang kalau khotbah dia petik ini bicara gini, ini wah ini tukang baca ini ya. Orang akan wah hebat ini. Karena itu kalau saya menulis buku, saya tidak kasih banyak referensi dari ini, saya sudah baca ini, saya baca ini, saya baca itu. Hampir tulisan saya ya itu saya dari Alkitab, ya, dan orang-orang tertentu yang rohaninya betul baik. Saya tidak terlalu banyak buku-buku yang lain, tapi inspirasi dari Tuhan. Jadi tadi katakan dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang. Ketahuilah kita ini orang pendatang yang tersebar. Kenapa tersebar? Karena aniaya. Yaitu orang-orang yang dipilih. Ya, sesuai rencana Allah. Jadi lihat gambar ini. Kijang ini berkumpul bukan? Kalau ada singa, lari dia.
Dia nggak melawan, lari. Karena itu siapa yang dikenal Tuhan? Pendatang. Atau orang asing, strangers. Ya, nanti sudah baca 1 Petrus 2 ayat 11 dan 12. Dan perantau, kita ini dikenal sebagai pendatang atau orang asing dan perantau yang tersebar oleh aniaya. Kenapa kita dianiaya? Karena percaya dan taat kepada Yesus yang kita percayai sebagai pencipta langit dan bumi. Loh, ini pemilik. Kalau kita mau baik, ya kita mesti baik sama pemiliknya dong. Coba saudara ini dikasih tempat tinggal oleh pemilik, tapi saudara kurang ajar sama pemilik. Waduh, gimana ya? Saya dulu mendengar cerita, ada seorang hamba Tuhan dikasih tempat sama pemilik, tapi dia lalu ya berulah. Pernah satu kali pemiliknya datang untuk tinggal situ, dia, oh enggak bisa, lagi saya pakai. Waduh, diusir malah pemiliknya. Ini fakta. Saya kok berani ya, orang dipinjemi, pemiliknya mau datang, mau tidur di situ malah ditolak. Sorry, kamu nggak kasih tahu lebih dulu. Waduh, mesti oh ya maaf ya, tak bersihkan, mestinya begitu. Tapi tidak itu, saudaraku. Waduh, menyedihkan ya. Kita mesti tahu, mandat atas bumi ini sudah diambil alih oleh iblis karena dosa. Karena itulah kita ini sekarang tinggal di bumi yang dikuasai oleh si jahat. Tidak heran, kita ini sebagai pendatang yang seringkali dibatasi, dimusuhi. Ya. Dan kita juga disebut sebagai apa? Perantau. Ya, pilgrims. Orang asing namun penduduk, citizen. Ya. Kadang-kadang kita mendapat citizen tapi orang asing. Ya. Saudara, nah kita semacam itu. Kita ini orang asing. Ya. Ingat-ingat ini, selama kita hidup di dunia ini kita orang asing. Kalau kita sudah dilahirkan dari Allah, kita ini punya namanya benih ilahi. Ya. Nah, dan Allah sudah memberitahu permusuhan ini akan terjadi. Sejak Adam jatuh, Tuhan sudah menubuatkan dalam Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Aku akan mengadakan permusuhan. Siapa? Antara engkau, Hawa. Ya, antara engkau, iblis. Engkau itu iblisku. Dan perempuan ini, Hawa ini. Antara keturunanmu, keturunan iblis. Siapa keturunan iblis? Kalau sudah baca dalam Alkitab, Yohanes 8. Engkau ini anak dari bapakmu, kata Yesus. Bapakmu itu pembohong, iblis. Jadi orang yang suka berdusta, yang memutar balik kebenaran, itu adalah pembohong, keturunan iblisku. Melawan siapa? Keturunan Hawa ini. Siapa keturunannya yang saya tulis dalam huruf biru ini? Yesus dan gereja. Nah, Yesus dan gereja nanti akan meremukkan kepala iblis. Yesus sudah melakukan itu di atas kayu salib. Nanti Yesus bersama dengan kita meremukkan kepala ular itu di Armagedon. Dan juga nanti pada akhir kerajaan 1000 tahun. Jadi awal kerajaan 1000 tahun antikris, kaki tangan iblis
Ya, kita dengan Tuhan turun ke dunia ini menghancurkan. Setelah 1000 tahun, iblis sendiri dihancurkan oleh Tuhan, diremukkan kepalanya. Jadi siapa toh yang akan luput dari cengkeraman iblis? Orang-orang pilihan yang setia sesuai rencana Allah. Karena itu siapa orang-orang itu? Orang yang dipanggil. Orang yang dipanggil merespons dengan iman. Dia percaya. Ya. Dan oleh karena percaya menerima percikan darahnya. Untuk apa? Dikuduskan. Nah, ini spiritnya ini. Percaya itu kan spirit, roh iman. Jadi kalau kita dipanggil, spirit kita mesti berkata, yes Lord, ya Tuhan, saya mau mengikut Engkau. Setelah kita dipanggil, kita dipilih kapan? Saat kita taat. Apa arti taat? Mengasihi Tuhan. Dan terus ya, harus tetap mengasihi terus, dan ini oleh karena mau dipimpin Roh Kudus. Ini namanya setia. Jadi perhatikan sekali, dipanggil, dipilih, setia. Nah, orang-orang semacam ini dikenal oleh Tuhan. Tuhan udah kenal. Begitu dia lahir, Tuhan tahu riwayatnya sampai akhirnya cinta Tuhan. Tuhan kenal. Orang itu akan dipelihara. Ya, dalam kekuatannya. Ini namanya providensia. Ya, sampai tubuhnya ini ditebus. Jadi kita sekarang belum. Tubuh kita ini belum ditebus. Buktinya kita masih pakai tubuh ini. Tubuh dosa yang bisa mati. Ini namanya tubuh kita belum ditebus. Karena itu Roma 8 ayat 23 nanti sudah berkata, dengarkan di situ. Kita menanti yang namanya penebusan tubuh. Ya. Jadi tubuh kita yang ditebus. Tuhan itu akan melakukan providensia. Dan providensia itu diperagakan oleh Tuhan. Ini loh, lihat ini. Lihat, aku pelihara Yesus. Ya, Ibrani 2, 14, 15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Iya, jadi Yesus itu mau menjadi sama dengan manusia. Karena itu dia menjadi manusia. Akhirnya mati di salib. Tapi dalam providensia Allah, buktinya dia bangkit. Dibangkitkan. Ya. Jadi inilah jalan untuk membebaskan kita juga. Dari roh takut mati. Nanti sudah baca Ibrani 2. Banyak orang apalagi zaman sekarang ini takut mati. Tapi pakai ayat hidup itu Kristus, mati itu untung. Nah, seru. Untung mau mati? Tidak. Lah. Ya kalau waktunya mati, oke Tuhan, saya siap. Mestinya begitu. Ya. Karena itu kita tidak perlu takut. Dan Allah ingin membebaskan kita dari roh ketakutan ini. Nah, Tuhan itu hebat, mau menyamakan dirinya dengan manusia. Dan dia menjadi manusia yang hina. Supaya dia bisa menyamakan diri dengan orang yang paling hina, paling miskin. Dia sama. Orang yang paling jahat, dia sama, matinya seperti penjahat.
Betul enggak? Nah, kalau Tuhan bicara tentang mempelai, dia ingin supaya sama. Betul enggak? Mempelai ini kan mesti orang. Kalau bisa memang suami dan istri itu sama-sama setingkat dalam sesuatu yang paling penting, yaitu kemuliaan. Kekudusannya mesti sama. Karena itu kata Tuhan, hendaklah kamu kudus seperti aku kudus. Tuhan tidak minta, hendaklah kamu maha kuasa seperti aku maha kuasa. Hendaklah kamu pandai seperti aku pandai. No. Hendaklah kamu kudus. Jadi orang miskin, orang bodoh, orang rendah bisa kudus, bisa. Ya. Jadi dalam pembahasan konteks mempelai ini, Tuhan ingin menyamakan diri. Nah, kenapa saya bahas ini? Karena ini nanti setelah cerita ini lalu disambung tentang kijang. Ya, jadi ini perikop. Jadi Tuhan itu hebat. Diawali dengan Kidung Agung pasal 2 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, Bunga mawar dari Saron aku, bunga bakung di lembah-lembah, seperti bunga bakung di antara duri-duri, demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Iya, Yesus dia berkata, aku bunga mawar Sharon. Tapi juga bunga bakung. Di mana? Di lembah. Ya, jadi Tuhan ini memang mawar Sharon. Tapi dia juga bunga bakung. Ya, ada nyanyian. Mawar Sharon, hilangkanlah segenap susahku. Mawar Sharon, oh mawar Sharon. Lagu-lagu lama itu seringkali mengiang di telinga saya. Dan orang-orang dulu, lagu-lagunya tidak seperti sekarang. Lagu-lagu dulu waktu saya masih sekolah minggu itu, lagunya banyak berisi eskatologi tentang kedatangan Tuhan. Iya, bagaimana menyiapkan diri ketemu dengan Tuhan. Selalu begitu. Ya. Nah, aku bunga bakung di lembah. Gerejaku bunga bakung di antara duri-duri. Beda bukan? Yang satu lembah, yang satu duri-duri. Ya. Ini tentu punya maksud. Ya. Jadi tadi kita melihat kijang itu di antara apa? Binatang-binatang buas. Nah itu duri-duri itu. Nah kita seperti itu. Ya, ingat apa itu bunga bakung? Kalau sudah baca dalam bahasa Inggris, lily. Itulah kata Susan. Istri saya pakai nama kecilnya Susan. Bunga bakung. Ya, anaknya Stevie juga Susan. Apa arti kata Susan itu? Bunga bakung, tapi dalam konotasi keputihannya, putih. Ya. Jadi yang ditekankan itu kenapa bunga bakung? Karena warnanya itu sangat putih. Dari kata sus yang berarti menjadi cerah. Putih itu kan cerah. Coba kamar saudara dicat hitam. Waduh, gelap. Tapi begitu diubah putih, cerah. Ya. Cemerlang, gembira. Nah, saya ini baru pagi ini mendapat rema ini. Waktu saya berlutut, Tuhan kasih pengertian. Karena itu saya bisa tambahin nanti minggu depan tentang mawar Sharon dan bunga bakung. Tadi pagi baru dapat waktu berlutut di kaki Tuhan. Ya, Tuhan kasih ingat-ingat ini loh. Kenapa aku menyamakan dengan mawar dan bunga bakung?
ya. Dan bunga bakung ini, lili ini dipakai dalam acara pernikahan. Semua orang kalau menikah itu kembangnya dulu ya, sekarang ini ganti-ganti ada warna-warna, tapi dulu mesti putih. Gaunnya putih. Kecuali gereja setan pakai gaun hitam. Ya. Tapi gereja biasanya anak-anak Tuhan, zaman dulu orang nikah, gaun pengantin itu putih. Nah, ini bicara kekudusan. Jadi kekudusan itu hal utama supaya saudara mengalami sukacita persekutuan dengan Yesus sebagai mempelai. Ini contoh juga dalam keluarga. Suami dan istri. Kalau ada orang ketiga, mulailah kesukaan itu hilang. Benar nggak sih? Jadi betapa pentingnya kekudusan dalam persekutuan. Dan daging kita ini selalu ingin nyeleweng. Sementara kita masih bertubuh dosa. Selalu, ya, dan ini yang harus kita terus jaga, dalam roh. Kita harus luruskan. Ayo lurus. Pikiran harus lurus, ya. Kalau sudah diberkati Tuhan dengan kekayaan, lurus. Kita mesti kembali, Tuhan, lindungi kami. Kami ini masih berdarah daging yang berbahaya. Kami tahu keadaan kami lemah. Kami butuh Engkau, penolong kami. Lindungi kami. Providensiamu kiranya atas kami. Lindungi kami, Tuhan. Kembangkanlah penudungmu atasku, sebab Engkau penebusku. Kembangkanlah penudungmu atasku, sebab Engkau penebusku. Suara ini disuarakan oleh Ruth, orang Moab, yang waktu itu bekerja di ladang Boas. Dia tahu dia bisa diganggu dengan banyak pekerja pria. Dan oleh karena itu diatur oleh Naomi. Satu kali Zaku datang di bawah kaki Boas. Dan dia berkata, kembangkanlah sayapmu atasku. Artinya lindungilah aku. Aku mohon perlindunganmu. Mari kita juga
Supaya anak-anak Tuhan sadar, kita ini sebetulnya tidak punya hak. Kita jauh daripada perjanjian bagi umat pilihan. Kita mohon Tuhan lindungi kami dalam kekudusan. Mari kita berdiri, lindungi, lindungi, kembangkanlah penundungmu atasku. Sebab Engkau penebusku. Lindungi, lindungi, lindungi. Ya Tuhan, cover kami Tuhan. Gedangkanlah tangan-Mu atas kami semua Tuhan. Kembangkanlah Tuhan sayap-Mu Tuhan. Lindungi kami. Amin. Kami sadar tubuh kami lemah. Kami perlu perlindungan-Mu. Mari berseru pada Tuhan, lindungi Tuhan. Lindungi kami Tuhan. Jangan sampai kami jatuh. Kembangkan Tuhan. Oh, sebab Engkau lindungi, lindungi.
sadar siapa kami. Tubuh kami penuh dengan kelemahan. Karena itu kami butuh Engkau yang kuat. Allah Roh Kudus, bantu kami. Supaya kami tetap Tuhan didukung oleh Tuhan. Biar providensiamu atas hidup kami ya Tuhan. Kuduskan mata kami, telinga kami, mulut kami, supaya kami boleh didapati benar di mata Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Teguhkan hati anak-anak-Mu. Bapak, Engkau yang sudah memanggil, Engkau mau memilih, Engkau mau memilih. Asal kami mau mengikuti jalur-Mu Tuhan, Engkau akan dengan providensiamu akan menjaga kami sampai kesudahan alam. Mohon penyertaan-Mu pada semua anak-anak-Mu, dan biar anak-anak-Mu yakin Tuhan, Engkau Allah yang besar, Allah yang besar, Allah yang perkasa. Terima kasih. Kami berdoa bagi Tuhan seluruh umat-Mu, khususnya yang mencintai Engkau. Lindungi kami semuanya. Kami berdoa untuk Tuhan hamba-hamba-Mu, untuk pelayan-pelayan-Mu, untuk jemaat-Mu, untuk pemerintahan kami. Beri hikmat akal budi. Tuhan tolong Tuhan dari Bapak Presiden sampai jajaran paling rendah. Engkau sertai Tuhan. Terima kasih, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Dan sekarang kami mau menerima berkat-Mu. Kami tadakan tangan kami. Sudah ku terimalah berkat daripada Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan menyertai-Mu dengan kekuatan yang baru, dengan harapan yang baru, dengan cita-cita yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati Anda sekalian. Amin. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Hai Sobat Nambah, ikuti terus ya ibadah Nambah online setiap minggu jam 10 pagi di YouTube Nambah Kids Church, atau jam 11 siang di IGTV @nambahkc. Yuk bersukacita bersama. God bless you. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande, atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000. Untuk mengikuti ibadah offline di gereja, jemaat dapat mendaftarkan diri di link berikut ini. Silakan mengisi data diri dan mengikuti protokol yang sudah ditentukan.